حمدا شكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرصوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله alhamdulillah. Pertama-tama yang kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih memberi izin kepada kita untuk berkumpul bersama dalam kondisi sehat wal afiah dan juga dalam kenikmatan iman wal Islam dan lebih-lebih lagi nikmat menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat, kepada para pengikutnya. Semoga kita pun kelak mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa alhamdulillah kita masuk di bulan Muharram pas tanggal 10. Ini bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita baca tadi menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah beri kecukupan pada kita semua, beri panjang umur pada kita semua, fi ta'atillah wa fi ta'atir rasulih, sampai ketemu lagi di bulan Muharram yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat muhsin, baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah demi langkah dari rumah yang kita lakukan ke tempat ini mudah-mudahan dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah itu sangat luas. Ya, rahmat Allah mengungguli dari ketentuannya. Jadi rahmat Allah lebih dulu ketimbang daripada murkanya. Kalau enggak ada rahmat Allah, habis kita ini. Karena masih banyak kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada kita, kita tinggalkan. Ya, segala aturan yang Allah atur malah kita langgar. Kalau bukan rahmat Allah, mungkin habis kita udah ditebalikin nama Allah Ta'ala. Karena dengan kasih sayangnya Allah, Allah masih memberi kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Maka dengan rahmat Allah pun, doa-doa kita bisa diijabah, bisa diterima. Maka bagi yang berdoa jangan kecil hati. Kalau kecil hati berdoa, ini saya kok berdoa masih begini aja. Detik itu juga kalau ada hati seperti itu, maka itu orang sebagai hamba yang kurang ajar. Jadi kalau di hati kita ngomong kok saya masih begini aja, padahal saya udah doa masih aja begini. Kalau masih ada di hati seperti itu, maka detik itu juga menjadi hamba yang kurang ajar. Karena apa? Coba kalau kita lihat, Allah kasih kita bisa napas, Allah kasih kita sehat, Allah bisa kasih kita jalan. Itu kenikmatan yang memang Allah berikan dari doa kita. Rumah tangga rukun itu salah satu doa kita. Anak selamat dari hal-hal yang terjerumus narkoba, itu doa kita. Barangkali kita minta, begitu kita minta, apa yang kita minta enggak sesuai yang diberi sama Allah. Allah lebih tahu mana yang baik buat kita. Dan kita enggak tahu mana yang buruk buat kita. Sama seperti kita punya anak, begitu punya anak panas, demam, ingusan, meler, kita bawa ke dokter. Begitu kita bawa ke dokter, anak kita yang masih kecil, begitu selesai dari dokter, begitu jalan lihat tukang es krim, nangis dia minta es krim. Kira kita sebagai bapak ngebeliin nggak es krim itu? Enggak, anak kita lagi demam. Apa jawaban kita? Jangan itu nak, ntar ayah beliin, dibeliin roti. Kenapa? Ayahnya tahu yang baik itu adalah roti. Karena sedang sakit. Begitu juga kita. Kita minta, ya Allah, tahun kemarin kita minta supaya kaya, sekarang belum kaya-kaya juga. Allah tahu bisa jadi ntar kalau kaya bisa keluar imannya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu kaya, nanti keganggu ibadahnya. Kagak kaya aja nggak ibadah-ibadah.
Apalagi kaya. Itu Allah lebih tahu. Doa kita yang lalu minta supaya kaya, rezekinya biar lancar, kerjaan biar kepegang, ternyata apa yang kita minta nggak sesuai dikasihnya. Padahal Allah lebih tahu yang baik buat kita. Kita minta kaya, dikasih sama Allah rumah tangga rukun. Kita minta kaya, dikasih sama Allah sehat jasmani rohani kita. Kita minta kaya, anak-anak kita selamat. Itu adalah salah satu doa yang Allah ganti. Maka doa yang kita panjatkan semuanya dikabul Allah Subhanahu. Begitu juga dosa kita. Walaupun dosa kita setinggi aras, mentok sampai ke aras, kalau kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala minta ampun pasti diampuni. Karena Allah Maha Kuasa, rahmat Allah luas. Nah, dosa kita yang mentok ke aras saja Allah ampuni, apalagi hajat kita. Hajat kita nih banyak, minta sama Allah, niscaya Allah kabulkan. Jadi cerita tentang hajat, ada perempuan di zaman Nabi Musa. Ya, perempuan di zaman Nabi Musa kalau lihat usianya ini udah lumayan lah, 50 tahun. Datang dia ke Nabi Allah Musa. Dia Nabi Allah Musa, kau adalah Nabi Allah. Doamu dikabul Allah Ta'ala. Maka doakan aku. Memang permasalahanmu apa? Kata Nabi Allah Musa. Usiaku sudah 50. Hampir 50. Tapi sampai saat ini aku juga belum dikaruniakan seorang anak. Tuh. Jadi usianya udah 50. Hampir 50 belum punya. Kau doanya kabul ya Nabi Allah Musa. Minta pada Allah, doakan saya supaya saya mengandung. Nih, maka yang baru punya bini umur 35 belum hamil itu 50 tuh. Sabar. Datang ke Nabi Allah Musa, kata Nabi Allah Musa, didoain Nabi Allah Musa. Begitu didoain, Allah utus malaikat Jibril ke Nabi Allah Musa. Ya Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini perempuan mandul. Sudah dicatat sama Allah Taala enggak bakal punya Nabi Allah Musa kaget. Begitu kaget, Pok pulang dah. Emang kenapa? Allah tadi ngasih tahu bahwa empok ini mandul. Udah pulang dah. Tapi dia enggak putus asa, dia pulang. Tahun berikutnya datang lagi nih perempuan nih, ibu-ibu yang udah usianya 50. Assalamualaikum Nabi Allah Musa. Waalaikumsalam. Kata Nabi Musa, lo lagi. Ini ada apa? Doakan saya supaya saya mengandung, wahai Nabi. Doa engkau diijabah oleh Allah. Kata Nabi Musa, kan udah saya kasih tahu tahun yang lalu. Kamu tuh mandul. Nggak bakalan punya anak. Udah pulang dah sono. Pulang. Dia pulang. Ini perempuan. Begitu dia pulang, tahun berikutnya dia nggak nongol, ini perempuan. Begitu nggak nongol, Nabi Musa lagi jalan. Ketemu sama ini perempuan. Lagi gendong-gendong. Takjub Nabi Allah Musa. Coba tuh. Takjub sama ini. Sama perempuan yang lagi gendong-gendong. Dipanggil, mbak Rene mbak, kata Nabi Allah Musa. Rene mbak, iku anak sopo iku, gitu kata Nabi Allah Musa. Ya anak saya. Yang bener ini, kata Nabi Allah Musa. Ojo ngapusi, bener kata gitu. Saya emang nggak bohong, kata Nabi Allah Musa. Apa yang perempuan itu? Jangan-jangan anak tetangga. Bukan, ini anak saya. Doa Nabi Allah Musa, pengen tahu. Katanya kan udah dicatat di Lauhil Mahfuz, ini nggak bakal punya anak. Doa. Begitu doa Allah turunkan malaikat Jibril. Begitu malaikat Jibril turun, malaikat Jibril bawa berita, ya Nabi Allah Musa, ya Musa. Betul ini orang udah dicatat di buku sono. Gitu. Udah dicatat di buku besar di Lauhil Mahfuz bahwa ini nggak bakalan punya anak. Terus kata Nabi Allah Musa, terus kenapa bisa punya anak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, rahmat Allah lebih luas. Rahmat kasih sayang Allah mendahului ketetapan Allah. Maka dengan kasih sayang Allah, Allah berikan itu dia anak. Allah berikan dia bisa mengandung. Oh, itu sebabnya. Tuh, jadi kasih sayangnya Allah bisa mendahulukan ketetapan kita.
Sumpama kita ditetapin A, tapi kalau Allah sayang sama kita, maka insya Allah itu bisa berubah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu sangat dekat bagi orang yang berbuat baik. Maka banyak-banyak yang berbuat baik. Nah, contoh tadi perempuan ini, gigih dia. Setahun datang doanya, kata Nabi Allah Musa, kau mandul. Tapi dia nggak putus asa, datang lagi tahun besok. Sampai tahun ketiganya baru dia hamil. Tuh maka banyakin doa, ya arhamar rahimin irham, ya arhamar rahimin irham. Dan juga tadi kita baca salawat. Salawat mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu. Siapa yang baca salawat sekali, maka Allah balas dengan 10 kali. Tadi dari awal sampai akhir beberapa salawat yang kita baca. Maka insya Allah niscaya apa yang menjadi kesusahan kita diganti sama Allah Ta'ala. Apa yang jadi ruwet kerjaan kita diganti sama Allah Ta'ala dengan yang baik. Rezeki kita nggak lancar, insya Allah dilancarkan dengan berkah kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita punya istri belum hamil juga, doa pada Allah, ya arhamar rahimin irham, sambil kita berobat syariat supaya sesuai doa, usaha dan ikhtiar. Terus tawakal, doa sudah, ikhtiar sudah, gitu. Begitu doa ikhtiar sudah, belum bunting-bunting juga nih bini. Sumpama ada cara yang kedua. Cara yang kedua itu kalau mau dijalanin insya Allah mantap. Cara kedua itu adalah cara yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim umur 85 tahun belum juga punya anak. Dia doa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan padaku keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Begitu terus. Umur 85 belum juga dikasih anak. Istrinya yang pertama namanya siapa? Siti Sarah. Di Palestina beliau tinggal tuh. Ya, di Palestina. Dia doa Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Belum juga dikaruniakan anak sampai umur 85 tahun. Ini kalau saya kasih tipsnya, resepnya mau dikerjain nggak bagi yang belum punya anak? Mau nggak? Mau. Ini akhirnya dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan ternyata subhanallah, Nabi Allah Ibrahim Allah karuniakan anak. Begitu doa Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, istrinya belum juga hamil, maka Nabi Allah Ibrahim cari lagi bini yang kedua. Namanya Siti Hajar. Ini resep nih mantep. Coba deh lakuin. Ini mah resep langka. Resep langka ini mah. Jadi begitu nikah lagi sama yang kedua, Allah karuniakan anak istri yang pertama, yang kedua. Begitu istri yang kedua, dia ngeliat, ya Allah, ngabut ono duluan sih yang kedua hamil. Kita mau udah 85 tahun belum juga hamil. Dia doa kencang sama Allah Ta'ala, ternyata Allah beri juga anak. Siti Sarah hamil, keluar lahir anaknya bernama Nabi Ishak. Siti Hajar lahir anaknya bernama Nabi Ini resep yang manjur. Nah, silahkan bagi yang mau melaksanakan, silahkan. Gitu ya. Nah, ada. Saya kan udah punya anak. Iya. Ini bagi yang belum punya, daripada buyang-buyang. Oh, udah aja. Begitu. Itu pancingan namanya. Begitu yang kedua, dia dapat, yang ke satu dapat juga. Alhamdulillah, jadi dapat bonus. Ya. Ya insya Allah tadi yang saya katakan, yang saya utarakan, rahmat Allah itu mendahului ketetapan Allah. Maka terus perbanyakin rahmat Allah supaya datang ke kita. Dengan apa? Banyakin salawat. Nggak ada yang mustahil. Ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi zaman Nabi Musa aja tuh bisa. Ya.
Udah mau hampir 50, umur belum juga mengandung, tapi ketetapan Allah dengan kasih sayang yang Allah kasih mengandung. Ya itu mah yang tadi mah yang resep Nabi Ibrahim, silahkan aja kalau mau itu. Nah, insya Allah iya kan punya anak yang belum. Nama lagi. Ya, yang jangan kecil hati, doa terus pada Allah. Insya Allah apa yang menjadi kepengenan kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya